Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kumarasari dari kelas 1 GD4, Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari persediaan. Apa sih pengertian dari persediaan itu? Persediaan didefinisikan sebagai kekayaan perusahaan yang memiliki potensi ekonomis untuk menunjang operasi bisnis perusahaan yang dibeli atau melalui proses produksi dan ditujukan untuk dijual kembali. Persediaan merupakan bagian yang signifikan dari keseluruhan aktiva lancar sehingga seringkali laporan keuangan tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui dari nilai persediaan tersebut. Klasifikasi persediaan. Persediaan diklasifikasikan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik perusahaan. Untuk perusahaan dagang, persediaan diklasifikasikan menjadi persediaan barang dagang. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, klasifikasi persediaan lebih beragam, yaitu menjadi 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, serta persediaan barang jadi. Berikut masing-masing penjelasan klasifikasi persediaan tersebut. Yang pertama yaitu persediaan barang dagang. Dibeli dari produsen atau agen atau wholesaler atau sumber lainnya untuk dijual kembali kepada konsumen tanpa mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti pakaian jadi, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu persediaan bahan baku adalah barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber lain sebagai bahan mentah atau utama, atau bahan penolong untuk selanjutnya diolah menjadi barang setengah jadi atau produk jadi. Misalnya saja tebu sebagai bahan baku utama yang diproses jadi gula sebagai barang jadi, gula sebagai bahan baku penolong. Yang ketiga yaitu persediaan barang dalam proses, biasanya meliputi barang-barang yang masih dalam proses pengerjaan, sehingga memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelumnya barang itu dijual. Barang dalam proses biasanya ditentukan nilainya berdasarkan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau terjadi sampai dengan tanggal tertentu. Yang keempat yaitu persediaan produk jadi, adalah barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Seperti halnya barang dalam proses, barang jadi biasanya ditentukan nilainya berdasarkan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau terjadi sampai menjadi barang jadi. Pengendalian persediaan. Perusahaan harus melakukan beberapa usaha untuk mengendalikan persediaan, mengingat peran pentingnya dalam laporan keuangan, termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan persediaan dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko minimal. Yang pertama yaitu A. Persediaan yang terlalu besar atau overstock merupakan pemborosan karena menyebabkan terlalu tingginya beban persediaan yang muncul selama penyimpanan di gudang, misalnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Di samping itu juga persediaan yang terlalu besar mengakibatkan modal banyak yang menganggur dan tidak berputar. Sebaliknya yaitu kekurangan persediaan atau out of stock dapat mengganggu kelancaran proses bisnis karena permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi sehingga dikhawatirkan pelanggan beralih ke perusahaan lain. Penentuan kepemilikan barang. A. Barang dalam perjalanan atau goods in transit adalah barang yang pada tanggal neraca masih dalam perjalanan. Hal ini dapat menimbulkan masalah apakah barang tersebut masih menjadi pemilik penjual atau sudah berpindah hanya pada pembeli. Pemilik harus mempertimbangkan syarat pengiriman barang yang berlaku. Syarat pengiriman atau sering juga disebut sebagai FOB atau Free on Board, sering diartikan sebagai harga penawaran dari penjual. Terdapat 2 syarat pengiriman yang berlaku, yaitu yang pertama, FOB shipping point, hak atas kepemilikan barang berpindah pada pembeli ketika barang-barang tersebut keluar dari gudang penjual atau ketika barang telah diserahkan kepada pihak pengangkut atau ekspedisi. Hal tersebut berarti pihak pembeli harus segera mengakui persediaannya pada tanggal neraca, meskipun barang tersebut belum sampai ke tangan pembeli. Yang kedua yaitu FOB destination, hak atas kepemilikan barang baru berpindah pada pembeli ketika barang-barang tersebut sudah sampai ke tangan pembeli. Seluruh biaya yang muncul hingga barang sampai ke tangan pembeli ditanggung oleh pihak penjual. B. Barang yang dipisahkan atau segregated goods. Barang-barang ini dilakukan pada suatu transaksi penjualan barang dalam jumlah yang besar sehingga pengirimannya barangnya tidak bisa dilakukan sekaligus atau pengiriman dilakukan dalam bertahap. C. Barang konsinyasi atau consignment goods. Saat ini banyak perusahaan menggunakan sistem konsinyasi atau titipan. Pihak yang menitipkan consignor menitipkan barangnya kepada pihak yang dititipi atau consignor dengan maksud agar consignor menjualkan barang tersebut. Yang D yaitu penjualan angsuran atau installment sales. Salah satu strategi dalam meningkatkan penjualan adalah melalui penjualan angsuran. Contohnya dalam penjualan barang elektronik, perabot rumah tangga, mobil, rumah, sampai dengan perjalanan wisata, yaitu dengan cara mengangsur. Pencatatan persediaan.
Sistem pencatatan persediaan barang dagang dilakukan untuk memudahkan suatu perusahaan dalam mengelola transaksi pembelian maupun penjualan yang telah dilakukan. Pencatatan persediaan merupakan kegiatan yang penting dalam perusahaan dagang. Terdapat dua metode pencatatan persediaan barang, yaitu yang pertama metode fisik atau periodic inventory system. Yang kedua yaitu metode perpetual atau perpetual inventory system. Metode fisik atau periodic inventory system yaitu memiliki ciri khas dari pencatatan penggunaan metode fisik yang memiliki akun atau pembelian barang dagang. Metode ini tidak mengikuti aliran keluar masuknya barang, sehingga untuk menentukan nilai harga pokok penjualan persediaan barang dagang di akhir periode harus dilakukan perhitungan secara fisik atau stock of name yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Metode pencatatan barang dengan metode fisik ini menyebabkan persediaan barang dagang tidak dapat diketahui setiap saat. Dikarenakan hal tersebut, setiap akhir periode akuntan wajib menyusun jurnal penyesuaian untuk mengakui harga pokok penjualan dari persediaan yang terjual. Penyesuaian tersebut biasanya untuk mencatat harga pokok penjualan persediaan barang dagang serta retur dan potongan pembelian di sebelah debit, sedangkan persediaan barang dagang awal, pembelian barang dagang dan biaya angkut pembelian di sebelah kredit. Sedangkan yaitu yang kedua metode perpetual atau perpetual inventory system, yaitu pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual yang selalu mengikuti aliran keluar masuknya barang, sehingga besarnya nilai HPP atau persediaan akhir barang dagang dapat diketahui setiap saat. Metode pencatatan perpetual disebut juga sebagai metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Berikut ini adalah jurnal dari pencatatan transaksi dan perbedaannya. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.